Harapan untuk keberhasilan hubungan kita ke jenjang berikutnya atau Dari semua masalah rumah tangga aku kemarin, either itu salah siapa atau salah siapa, yang jelek itu adalah komunikasi. Dan itu yang akhirnya aku belajar banget untuk menjadi manusia yang lebih mau baik. serumah. Jokes bapak-bapak dia itu loh nggak kuat banget kalau pasang lagu-lagu zaman dulu, lagu-lagu zaman opa. Jadi biasanya Ahli membaca bibir. memiliki optimis yang sama. Komitmen. Optimis bahwa kita Pas sama-sama. pampres. Sebenarnya nggak ada masalah sih soal generasi. Salting banget Generation diliatin. gap. Tapi aku benci sebenarnya itu. Ya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai guys. Aku kali ini pengen ikutan tren yang sebenarnya aku taunya tuh dulu tuh dari tofu, which is udah setahun lalu gue udah telat. Tapi tahun lalu gue gak punya pasangan yang bisa gue ajak bikin kayak begini. Jadi sekarang pas udah punya pasangan, gue mau bikin juga. Paham? Sampai sini paham? Ini adalah Whisper Challenge. Jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab sama kita berdua. Tapi yang jawab, satu jawab, satu pakai earphone. Jadi kita nggak akan denger jawaban pertanyaan orang itu, tapi nanti kita akan bikin video reactionnya. Jadi abis ini kalian harus nonton video reactionnya juga. Pertanyaan-pertanyaan yang temanya itu Menyangkut pasangan. agak sensitif. Hah? Gitu loh, ya kan? Ya kan tentang beda umur kita, tentang beda agama kita. Jadi stay tune. Let's start the Whisper Challenge. Oke, udah siap belum? Siap. Oke, pertama apa struggle dari generation gap Mau apa kalian? Struggle-nya biasanya biasanya di joke sih. Kalau yang lain aku masih bisa adaptasi. Kalau joke-joke kan karena mereka suka dibilang joke bapak-bapak. Jadi biasanya Ahli membaca bibir. sebenarnya nggak ada masalah sih soal generasi. Salting banget Generation diliatin. gap. Cuma yang paling sering sih di joke-nya. Karena kita berdua saling paham, saling ngerti satu sama lain. Jadi paling suka nggak nyambungnya di joke-nya. Ntar lo, aku baca dulu bibirnya. Itu aja sih. Kalau yang lain kayak musik, kayak film, kita masih Ini lagi acting gak di sih? generasinya dia sama Susah deh generasinya kalau sama aku aktor. masih nggak ada masalah. Apalagi kita sama-sama suka nonton film. Udah. Kita kan beda 16 tahun nih. Kamu apa sih struggle dari generation gap yang kita Lagu. Kalau di mobil. Nggak kuat banget kalau pasang lagu-lagu zaman dulu. Lagu-lagu zaman opa gua. Nggak bisa. Baby please stop it. Iya, iya, iya. Aku nggak bisa banget kalau kamu pasang lagu-lagu kayak gitu. Aku inget opa aku. Tahu gitu aku ngomong gitu ya. Apa? Ngomong apa? Enggak. Lagi baca bibir. Terus habis itu apa lagi ya? Jokes bapak-bapak, tapi itu sebenarnya lucu sih. Garing-garing gimana gitu, cringe gimana gitu. Sebenarnya itu ada lucunya juga, apalagi kalau ada Raka jadi gayung bersambut ya. Terus apa lagi ya? contohnya dong. Contoh jokes bapak-bapak dia itu loh. Gimana sih Kak? Gimana sih Kak? Ya gitu deh pokoknya. Nanti kita akan insert videonya. Kalau dia kayak gitu langsung videoin. Ya, masih di generation gap. Keuntungan dari generation gap kalian apa? Kalau keuntungannya, kalau aku sendiri sih paling paling suka belajar sih ya, karena aku sekarang udah membuka lembaran baru untuk bisa lebih mengerti pasangan. Jadi aku apa yang dia suka, aku tuh pasti akan coba untuk mengerti dan memahamin. Kalau misalnya ada yang aku kasih input, pasti aku akan kasih tahu. Tapi kalau seandainya dia bisa terima, syukur. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Karena aku kan sistemnya nggak mau menggurui juga. Karena kan ya kita kan pasangan. Walaupun memang penting untuk saling bertukar pikiran, tapi dia sih paling cukup memahami. Ya kedengeran lagunya berhenti. Udah sih itu aja. Keuntungan dari generation gap kita tuh apa sih? Keuntungannya emang aku nyari yang lebih tua, aku nyari yang lebih dewasa. Aku emang sukanya tuh cowok yang lebih tua, tapi memang kita jauh banget sih, sejauh itu. Cuman emang aku merasa kalau umurnya jauh jadi pasti lebih dewasa, pasti lebih ngemong. Lagunya habis. Jadi ada yang ngemong, ada yang merhatiin, ada yang sayang. Karena aku dari kecil kan kekurangan kasih sayang dari orang tua ya. Jadi waktu pacaran sama kamu aku ngerasa kayak my inner child di dalam diri aku, si Vio kecil itu disayang, Serius. dilindungi, diemong gitu loh. Oke? Oh gitu. Nggak tahu apaan. Kalian pernah nggak ada konflik dari perbedaan agama kalian?
kita nggak ada benturan-benturan, kita justru malah saling memahami satu sama lain. Malah kadang-kadang aku juga suka bantuin kalau dia lagi habis sholat berantakan sajadahnya aku yang lipetin. Gak bisa baca. Jadi secara umum sih garis besar sih nggak ada Umur? Apa tuh umur? nggak ada benturan apa-apa. Kita sangat toleransi. Ceritain konflik yang pernah kita alami dari perbedaan agama. Konflik. Ya mungkin lingkungan sekitar kita justru malah banyak yang nggak setuju karena kita beda agama. Terus padahal kitanya tuh enggak. Padahal kitanya nggak ada masalah sama sekali. Serius amat? Kita itu Serius ya? toleransinya tinggi. Terus tapi kendalanya itu jadinya dari lingkungan sekitar kita yang memang tujuannya memang sayang sama kita, tapi kayak gitu jadi kendalanya dari situ gitu loh. Oh gitu. Masa? Kenceng banget teriak. Terus Gimana cara kalian menghargai perbedaan agama masing-masing? Kasih contohnya. Menghargai itu adalah kalau aku sendiri, aku akan support dia pada saat dia memang harus menjalankan sholat 5 waktunya dia. Diminta break, aku pasti paham, aku akan menjaga silent, menjaga kekusukan momen penting yang yang ya pada saat dia menjalankan sholatnya. Itu sih contohnya. Tutup mulut. next. Gimana cara kamu menghargai perbedaan agama di kita? Aku karena tumbuh besar di keluarga Kristen juga dari kecil yang Kristen taat. Jadi menurut aku kebiasaan-kebiasaan kamu, cara kamu berdoa, cara kamu beribadah itu nggak ada kendala di aku. Dan maksudnya aku udah biasa ngelihatnya dan aku juga ngelakuin dulu. Jadi aku respect kamu mau ke gereja, kamu Paskah segala macem, apapun hari rayanya. Ya aku it's a custom for me. Bahkan sampai saat ini pun aku kalau Natal tuh masih suka ngerasain Christmas spirit. Jadi emang nggak ada kendala sama sekali kalau Nggak ada sama sekali. nggak ada sama sekali. Oh gitu. Gitu. Oke. Gimana tanggapan kamu soal aku yang pernah gagal di pernikahan? Menurut kamu itu adalah red flags atau green flags menurut kamu? Kalau menurut aku kegagalan dalam pernikahan kamu sebelumnya itu, Kamu sempurna. Makasih. aku rasa itu adalah satu pembelajaran. Hah, pembalasan apa? Oke, kegagalan pernikahan kamu sebelumnya itu aku melihatnya kayak Pembantu. kamu diam aja. Aku anggap sebagai satu titik bagaimana kita belajar dalam kehidupan menjadi manusia yang lebih baik. Mau serumah. Jadi itu nggak sebagai red flag, itu justru sebagai satu pembelajaran supaya nantinya kalau kita memang akan masuk ke jenjang yang lebih serius, kita udah saling memahami satu sama lain. Saling memahami satu sama lain. Jago gue baca bibir. Pembantu. Apa sih tanggapan kamu saat kamu tahu aku pernah gagal di pernikahan? Menurut kamu itu red flags atau green flags? Menurut aku, jadi stigmanya itu laki-laki kalau pernikahan bisa cerai, bisa pisah itu biasanya salah di lakinya. Itu udah stigma sebenarnya. Tapi emang sih kalau kegagalan itu adalah salah dari kedua belah pihak. Begitupun aku gagal di pernikahan aku pun pasti ada salah andil dari aku juga. Tapi yang aku suka dari kamu adalah kamu itu mau belajar dan mau introspeksi diri dari apa yang kamu gagal di masa lalu, which is aku juga belum tahu your darkest secret past, why your marriage won't work out. Tapi aku yakin kamu punya di dalam diri kamu rasa dan hasrat mau belajar dan berubah lebih baik. Dan aku tahu when you love someone, waktu kamu sayang sama orang, kamu benar-benar mau effort untuk orang itu. Mau effort untuk orang itu. Jadi apapun pasti kamu lakuin. Dan aku yakin you're smart enough buat Bener banget. Ya, you're smart. Buat ngambil suatu keputusan yang bisa bikin kamu kegagalannya terulang lagi. Jadi aku sama kamu tuh sama-sama orang yang nggak akan sebodoh keledai. 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 Sebodoh keledai yang masuk ke lubang yang sama berkali-kali. Jadi kita pasti akan belajar and try to work things out even better. Iya. Not perfect, nggak sempurna, tapi better. Tupai than melompat before. nggak akan lo masuk ke lubang yang Salah. sama. Salah. Oke. Apa sih yang kamu pelajarin yang tadi kamu bilang tadi biar nanti nggak keulang lagi di depannya? Oke, pengalaman hidup itu kan memang nggak pernah diduga-duga. Jadi aku sih memiliki optimis yang sama. Komitmen. Optimis
bahwa kita Pas sama-sama pampres. kita berdua pasti pampres. akan berusaha, kalau kita memang serius untuk terus, kita pasti akan berusaha melakukan yang terbaik, belajar satu sama lain, walaupun memang nggak sempurna, tapi kan kita pasti akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling menerima satu sama lain, karena memang perbedaan itu aja udah jelas, ya kan, kamu dan aku seperti apa, tapi bagaimana kita menjalaninya supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, apalagi kan kita kan udah punya anak, kita pastinya pengen Nggak bisa kebaca. ya kan, sengaja emang ngomongnya cepat biar kamu nggak ketahuan. Jadi pasti aku akan support kamu seperti apa healingnya, dan aku juga yakin kamu juga pasti akan support aku dalam setiap rencana aku selanjutnya. Ganteng banget, nggak konsen. Tetep banget. Ya pokoknya ya. Ngomongnya kayak dosen ya. Hah? Hah? Pelajaran apa sih yang kamu bisa petik dari kegagalan pernikahan kamu yang dulu? Komunikasi, that's why aku dari awal banget kita pacaran udah bilang, babe, kita tuh harus belajar komunikasi. Kita harus Komunikasi. Ya, kita harus karena gini, dari semua masalah rumah tangga aku kemarin, either itu salah siapa atau salah siapa, yang jelek itu adalah komunikasi, dan itu yang akhirnya aku belajar banget untuk work things out di bidang itu. Jadi aku mau relationship sama siapapun sebenarnya, mau itu Bener, pasangan, mau harus itu sama-sama. mau itu anak, mau itu karyawan, semua itu komunikasi itu adalah pondasi yang penting sekali. Pondasi yang penting, komunikasi. Dan kamu untungnya orang yang mau belajar bareng, jadi kita grow together. Jadi Iya. kamu punya satu prinsip yang sama aku, kalau hidup itu tidak akan pernah berhenti belajar. Hidup itu akan belajar terus-terusan. Dan gak ada yang namanya cukup pintar, cukup sukses, cukup kaya, cukup udah achieve semua. Tapi we should learn things, new things every day. Yes. Apa yang paling kamu gak suka ketika aku lagi marah? Mata kamu coklat. Abis aku nggak ada yang ngajakin ngobrol, gabut. Dia kalau kamu marah, kamu tuh suka langsung ngeluarin kata-kata yang benar-benar langsung agak tone-nya agak tinggi, tapi kalau orang yang nggak paham kamu pasti akan mungkin tersinggung. Kasih itu. Tapi aku karena aku ngerti kamu, jadi aku biasanya diem dulu, tenangin dulu, baru aku akan cari tahu kamu kenapa tadi marah. Kayak gitu. Nggak denger. Apa sih yang paling kamu gak suka pas aku lagi? Marcel itu sebenarnya hampir sama aku kalau marah. Jadi kita tuh kalau marah, kita tuh escalatingnya langsung des. Abis itu nanti turunnya juga cepet. Jadi kalau lagi marah sebenarnya itu akan kayak banget di awal. Sebenarnya kuncinya cukup sabar untuk diemin aja dulu sih. Tapi aku benci sebenarnya itu. Ya benar. Aku benci kalau kamu kalau lagi marah. Benar kan? Merepet gitu loh, merepet. Tapi aku tahu it will pass. Itu akan selesai dalam waktu sejam. Jadi aku kayak ya udah diem aja dulu, diemin dulu, sabar dulu. Tapi ya aku kesel, tapi aku juga kayak gitu sih. Oke. Harapan kamu terhadap hubungan kita ke depannya. Harapan untuk keberhasilan hubungan kita ke jenjang berikutnya atau di masa depan Ngomongnya nanti. dirapet-rapetin mulutnya biar nggak kebaca. Aku sih bisa 70-80% bisa mencapai apa yang diharapkan sih. Cuma memang proses itu kita sama-sama masih belajar mengingat pola pandang, terus juga pasti akan berhasil juga 80% itu juga karena kan masing-masing kita pengen belajar terus, karena ternyata dari kegagalan pernikahan kita sebelumnya pasti akan membuat kita akan sekarang ini udah mau menerima pasangan yang baru, berarti otomatis kita udah siap untuk Otomatis. belajar Mindset. mengurangi, mengetahui apa kekurangan diri Melakukan. kita sendiri dan juga kekurangan dia, dan di dalam tidak sempurna itu kita bisa Sempurna. sama-sama. Thank you. Karena kita memiliki anak masing-masing yang kita harus berikan contoh dari satu hubungan yang sehat itu seperti apa. Begitu. Harapan aku, tapi sebenarnya sih kita udah lebih mending dari bulan-bulan pertama yang itu lebih sering berantem sih. Tapi sekarang udah jauh membaik dan aku ngerasanya hubungan kita tuh escalatingnya dari biasa aja jadi luar biasa, bukan dari luar biasa menjadi biasa aja. Jadi pelan-pelan aku kayak biasa aja tadinya awalnya sama kamu, tapi lama-lama aku kayak I love you more each day. Aku makin sayang karena kamu baik. Hah? You treat Rapunzel? me-
Because you treat me well, karena I feel safe around you, you protect me. I feel very loving, which is itu aku belum pernah ngerasain itu di hubungan aku yang manapun. Jadi aku merasa kita berkembang dan sebenarnya harapan-harapan aku, ekspektasi aku udah terpenuhi, malah exceed my expectation. Malah lebih dari yang aku bayangin. Karena aku nggak pernah nyangka kalau kita bakalan sampai di titik ini. Makanya pas kemarin 6 bulan kayak, gila bisa juga ya 6 bulan ya. Bisa juga 6 bulan ya. Kayak aku aja nggak percaya kita bisa sampai sama 6 sekali. bulan. Iya. Jadi sebenarnya harapan-harapannya udah tercapai, tinggal ada visi dan misi yang aku udah share. Visi dan misi kita. Ya, aku udah share sama kamu dan ya udah ya, semoga itu semua tercapai juga nanti. Oke. Selesai dah. Oke guys, udah selesai Whisper Challenge yang akhirnya aku harus menunggu selama setahun untuk bikin kayak gini sejak lihat kontennya Tofu. Sekarang aku bisa bikin Pichel Whisper Challenge. Jangan lupa ditonton videonya, jadi nanti ada 2 part. Yang ini, yang pas Whisper Challenge-nya sama yang reaction-nya. Jadi nanti kita akan dengerin playback videonya ini, terus sambil reaction-nya direkam. Jadi the first time, first impression kita denger apa sih jawaban tadi. Kan tadi kita nggak denger tuh. Kita pakai ini jadi kita nggak denger ya kan. Gitu, oke guys. See you on the reaction video. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Thank you for watching. Mwah. Sekali lagi.